Selamat pagi, saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Sarina Feramana Pardosi dengan NIM 0438789796 dengan Prodi Ilmu Administrasi Negara dari UPJJ UT Medan. Berikut materi tentang definisi proses belajar. Adapun pengertian proses belajar terdiri dari 4. Berikut di bawah. Dapat kita lihat dengan kesimpulan yang semuanya merupakan sama-sama belajar, sama-sama berproses, sama-sama memahami dan menghasilkan segala pengetahuan dan pengalaman seorang individu. Nah, dapat kita lihat juga lanjutan dari pengertian proses belajar bahwa perlunya diperhatikan pentingnya arti situasi bagi pembelajar. Nah, yang berikutnya ciri-ciri proses belajar, di mana yang pertama ada proses aktif dari aktivitas, yang kedua belajar dari pengalaman sendiri, yang ketiga adanya faktor genetis dari lingkungan yang membuat kemampuan belajar setiap orang berbeda, yang keempat belajar melalui indera, yang kelima proses belajar dipengaruhi oleh kebutuhan dan oleh pengalaman seseorang. Nah, berikut alasan untuk belajar. Yang pertama, kebutuhan akan peningkatan kemampuan untuk mengatasi masalah. Yang kedua, target kehidupan yang baik. Nah, oleh sebab itu, setiap orang pastinya mempunyai alasan untuk belajar yang berbeda-beda dan seperti contoh tersebut. Adapun proses belajar dengan mempunyai fase-fase belajar sebagai berikut. Yang pertama, fase informasi, yaitu tahap penerimaan materi berupa materi baru atau penambahan materi. Yang kedua, fase transformasi, yaitu tahap pengubah materi. Yang ketiga, fase evaluasi, yaitu tahap penilaian materi. Nah, mengapa penyuluh harus memahami proses belajar? Yang pertama, kegiatan penyuluhan harus sesuai dengan kondisi klien. Yang kedua, harus dapat menghasilkan peningkatan kompetensi klien. Yang ketiga, harus dapat memberikan dampak positif bagi perbaikan kesejahteraan klien. Sedikit dari definisi proses belajar yang saya buat di video ini, semoga bermanfaat buat kita dan terima kasih.